Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasmin. Saya dari jurusan Administrasi Publik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makam Raja Ali Haji. Bapak Bahasa Melayu Indonesia, itulah sapaan untuk Raja Ali Haji. Pria kelahiran tahun 1808 dari Selangor, Malaysia, itu telah berkontribusi besar melahirkan pedoman tata bahasa Melayu standar. Dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928, bahasa Melayu itulah ditetapkan sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Raja Ali Haji meninggal pada tahun 1873, dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Makam itu sendiri dibangun sederhana di bawah pohon rindang. Ada beberapa bangunan di komplek pemakaman ini, di antaranya sebuah masjid kecil yang berkubah dan bangunannya diselimuti cat berwarna kuning mendominasikan bergariskan warna hijau. Di dalam komplek pemakaman juga terdapat makam para raja seperti Raja Kesultanan Riau Lingga, Raja Ahmad Shah, Raja Abdullah, dan makam orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Prastani Sri Mahanani dari Prodi Administrasi Publik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Istana Kantor di Pulau Penyengat. Istana Kantor terletak di Pulau Penyengat yang merupakan pulau kebanggaan yang dimiliki oleh Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Pulau ini kaya akan situs peninggalan sejarah dari Kerajaan Riau, sehingga pemerintah mengembangkan potensi yang dimiliki pulau untuk menarik wisatawan agar mengenal Istana Kantor. Pada tahun 1719, pulau ini menjadi tempat pertahanan untuk Raja Kecil, di mana ia akan melawan serangan yang berasal dari hulu Riau oleh Tengku Sulaiman. Sedangkan pada tahun 1782 hingga 1704 mendirikan benteng untuk menghadapi serangan dari Belanda. Tahun 1844 hingga 1857, Istana Kantor menjadi tempat tinggal untuk Raja Ali beserta kerabat dan keluarganya dengan sebutan Marhum Kantor. Bangunan yang berdiri kokoh ini merupakan bangunan utama dengan dua lantai yang berfungsi sebagai kantor dari Raja Ali Haji. Sejarah Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di Nusantara tetapi juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan. Karena itulah julukan Kepulauan Riau segantang lada sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada kurun waktu 1722 sampai dengan 1911, terdapat dua kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat,
yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka, Singapura, dan sebagian kecil di wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Dharma dari Prodi Administrasi Publik. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah monumen relief Antam Kijang Kota ini. Terus, apa yang menarik dengan Kijang Kota ini? Salah satunya yang menarik itu adalah monumen relief Antam di belakang saya ini. Monumen ini terbentuk sebagai peninggalan dari perusahaan tambang boksit oleh PT Antam Kijang Kota ini. Pada monumen ini juga telah dicantumkan mengenai sejarah perjalanan dari pertambangan yang ada di sini. Sekedar informasi bahwa Pulau Bintan ini merupakan pulau yang di dalamnya banyak sumber daya alam boksit. Kemungkinan sudah sejak 1920-an. Belanda telah menemukan kandungan boksit di sini. Dan setelah itu proses pertambangan mulai dijalankan oleh PT Boksit Antam Kijang. Monumen dan relief sejarah pertambangan boksit Kijang ini didirikan salah satunya untuk sebagai pengingat akan jasa-jasa perusahaan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Tidak hanya itu, monumen relief ini di dalamnya juga berisi panel-panel. Panel-panel tersebut kurang lebih dari 18 panel. Maksud dari relief ini adalah menggambarkan bagaimana proses perjalanan pertambangan boksit yang dimulai oleh Belanda, lalu proses penambangannya serta keadaan pasca penambangan. Terus yang di relief ini ada beberapa potret atau gambaran perjalanan. Dan inilah beberapa potret atau video tentang relief Antam Kijang Kota You ini. made me feel I needed you and forced my heart to think it's true, but I found I'm powerless with you.